Baik, selamat pagi teman-teman media sekalian. Terima kasih Anda sudah datang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi menghadiri siaran pers yang akan disampaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Walaupun mungkin penyampaiannya agak terkesan mendadak gitu ya, tapi sekali lagi ini penting untuk disampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja. Karena mencermati pemberitaan terkait dengan keabsahan status Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo SHMH berkembang akhir-akhir ini, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk menyampaikan keterangan pers sebagai berikut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Mahkamah, memantau penerapan kode etik dan perilaku hakim konstitusi, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik serta perilaku hakim konstitusi. Yang kedua, sejalan dengan tugas dan fungsi bagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis Kehormatan memandang penting untuk mengambil sikap dan tindakan berkenaan dengan adanya pemberitaan di media sosial maupun media massa yang mempersoalkan keabsahan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 yang saat ini dijabat oleh Dr. Suhartoyo SHMH. Majelis Kehormatan mencermati secara seksama pemberitaan dimaksud hingga saat ini. Namun tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo SHMH, sehingga tidak terdapat alasan untuk meregistrasi persoalan tersebut, maksudnya informasi yang diperoleh dari pemberitaan tadi sebagai temuan. Bertolak dari uraian di atas, setelah kira-kira hampir 1 bulan lebih kami mengamati proses pemberitaan ini, Majelis Kehormatan menegaskan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa dasar yang dijadikan argumentasi dalam pemberitaan tersebut pada angka 2 tadi adalah untuk mempersoalkan keabsahan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT Tun JKT. Adapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah putusan atas gugatan yang diajukan oleh Profesor Dr. Anwar Usman SHMH yang mempersoalkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Sementara itu, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tersebut adalah tindak lanjut dari perintah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam kaitan ini, Majelis Kehormatan menilai terdapat upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan alur penalaran yang tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT Tun JKT sebagaimana tersebut pada huruf A dengan cara melepaskannya dari konteks yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud, sehingga jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 yang saat ini dijabat oleh Dr. Suhartoyo SHMH menjadi seolah-olah tidak sah. Adapun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023 PT Tun JKT itu menyatakan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. 4. Menyatakan mengabulkan permohonan penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi seperti semula.
5. Menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 seperti semula. 6. Menyatakan tidak menerima permohonan penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van geweest. 7. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp369.000. D. Dikatakan ada upaya sengaja untuk menyesatkan karena bagian yang dikutip dari amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas hanya amar pada angka 2 tanpa menghubungkannya dengan keseluruhan amar lainnya serta konteksnya dengan pertimbangan hukum putusan dimaksud. Adapun konteks pertimbangan hukum yang disengaja diabaikan adalah pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena itu pengadilan berpendapat surat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 yang pada pokoknya mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan penggugat itu telah dinyatakan dicabut, maka penerbitan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 atas nama Suhartoyo yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik harus dilakukan oleh tergugat berdasarkan kewenangannya. Merujuk pada amar dan pertimbangan hukum putusan dimaksud, Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT Tun JKT dengan diktum sebagai berikut. Ke-1, memberhentikan Profesor Dr. Anwar Usman SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tanggal 15 Maret 2023. Kedua, mencabut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tanggal 9 November 2023. Ketiga, menetapkan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada bagian F, pada bagian lain, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/P Tun Jakarta menyatakan dengan tegas bahwa menimbang bahwa sementara dari aspek substansi menurut pengadilan penerbitan keputusan objek sengketa akwo yang merupakan pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/M/K/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 in litis telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan dan secara substansi kemufakatan rapat pleno Hakim MK telah mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, maka pengadilan menyatakan tidak menerima permohonan penggugat untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 seperti semula. Atas dasar pertimbangan hukum di atas itulah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan penggugat, dalam hal ini Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 tidak dapat diterima sebagaimana tertuang dalam amar angka 5 dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/PT Tun JKT. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024
merupakan tindak lanjut dari perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/G/2023/Petun JKT, sehingga tidak benar opini yang menyatakan bahwa melalui keputusan tersebut Dr. Suhartoyo SHMH mengangkat dirinya sendiri, serta pada saat yang sama tidak terdapat alasan untuk secara hukum meragukan keabsahan Dr. Suhartoyo SHMH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Oleh karena itulah, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Sabta Karsa Utama. Demikian saudara-saudara, keterangan pers ini diberikan cukup panjang karena kalau diberikan pendek nanti Anda akan kehilangan konteksnya mengapa keterangan pers ini diberikan, dan penting untuk diberikan guna memenuhi fungsi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah untuk menjaga harkat martabat dan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Demikian, kalau ada hal yang mungkin Anda perlu tanyakan atau ada yang